Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, bahkan juga anak-anakku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi dengan GKJ Condong Catur. Kita berdoa untuk mengawalinya. Bapa dalam surga, Allah kami, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap menikmati pagi yang baru pemberian Tuhan. Sekarang kami akan mengawali hari ini dengan duduk di seputaran firman-Mu. Ajari kami mengenal Engkau dan juga kehendak-Mu melalui firman yang akan kami renungkan. Ampuni segala dosa, kesalahan, dan pemberontakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, tema kita hari ini adalah hari Rabu tanggal 4 November 2020, jangan menolak. Dan ini merupakan bagian dari tema besar setia sampai akhir karena Tuhan setia. Bacaan diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Lukas 14, kitab Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 17. Dan ini akan dibacakan oleh anak terkasih Aksto yang merupakan jemaat anak sekolah minggu GKJ Condong Catur. Waktu dipersilahkan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 14 ayat 15 sampai 17. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.'" Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang telah dibacakan oleh D. Aksto. Kiranya Tuhan memberkati D. Aksto dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari, dan terima kasih telah membacakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, menurut kebiasaan ada 2 undangan dikirimkan untuk menghadiri sebuah pesta undangan. Undangan pertama untuk memberitahukan peristiwanya, dan undangan yang kedua untuk memberitahukan kepada para tamu bahwa segala sesuatu sudah siap. Dalam sejarah Israel, para pemimpin agama menerima undangan yang pertama, yaitu dengan mau menjadi umat Allah. Namun kemudian mereka menolak undangan kedua, bahkan menghina Allah dengan menolak untuk menerima anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dalam kisah di Lukas tadi, kemudian Allah yang digambarkan sebagai tuan rumah memberikan undangan untuk duduk dalam pestanya kepada orang-orang yang sepertinya tidak layak menerima undangan itu, yaitu kaum fakir dan gelandangan serta yang lain-lain. Orang yang duduk satu meja dengan Yesus dalam perikop bacaan kita tadi membayangkan bahwa kemuliaan kerajaan Allah, tetapi belum memahami bagaimana ikut mengambil bagian di dalamnya. Di dalam kisah Yesus, banyak orang menolak undangan ke pesta sebab waktunya tidak sesuai dengan keadaan mereka. Kita juga mungkin menolak atau menunda
untuk menjawab undangan Allah yang seperti itu, dengan alasan kita bisa terdengar masuk akal. Jadi alasan-alasan kita itu sebenarnya masuk akal kalau dipikirkan. Kewajiban dalam pekerjaan lah, tanggung jawab kepada keluarga lah, kebutuhan finansial yang mendesak lah, atau alasan-alasan lainnya. Sekalipun demikian, undangan Allah adalah peristiwa terpenting dalam hidup kita. Terlepas waktunya, mungkin tidak cocok bagi kita. Apakah kita mengajukan alasan-alasan untuk menghindari menjawab panggilan Allah? Yesus mengingatkan kita bahwa waktunya akan tiba ketika Allah akan menarik undangannya dan memberikannya kepada orang lain. Waktu itu kita sudah terlambat untuk menghadiri pesta tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah undangan Allah. Jangan menolak, sebab tidak mungkin Allah meminta kita menderita tanpa alasan. Ia tidak mungkin membiarkan kita melepaskan sesuatu yang baik. Seperti tadi ya, urusan rumah tangga, urusan masa depan anak, urusan pendidikan anak, urusan kantor, urusan ya macam-macam urusan. Itu kan hal baik buat kita. Bahkan itu juga dikaruniakan Allah kepada kita. Namun hal-hal baik itu kadangkala memang harus dilepaskan. Dan itu tidak mungkin Allah membiarkan itu terjadi kecuali jika Allah telah merencanakan penggantinya dengan hal yang lebih baik. Itu yang saya yakini. Menjadi orang Kristen memang mudah, yaitu tinggal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka kita akan selamat. Itu undangan pertama. Namun menjadi tidak mudah untuk menjawab atau mengikuti undangan kedua, yaitu saat kita harus mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita itu dalam kehidupan di dunia ini. Penuh pergumulan, penuh tantangan hidup, bahkan seringkali harus diperhadapkan pada hal-hal yang sangat sulit untuk dijalani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, seringkali kita harus meninggalkan banyak kesenangan atau kenikmatan duniawi yang sudah susah payah kita upayakan untuk kita dapatkan, hanya untuk mengerjakan keselamatan kita, hanya untuk menuruti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Satu hal yang sangat sulit, tetapi harus kita ingat bahwa Yesus memanggil kita itu untuk bergabung dengan Dia, bukan untuk bergabung dalam camp kerja berat. Bukan hanya melakukan usaha-usaha berat untuk merendahkan diri, merendahkan hati, untuk berjuang melakukan apa-apa yang Tuhan mau dan berhenti sampai di situ. Tidak. Tetapi panggilan kita adalah untuk bergabung dalam pesta perkawinan, yaitu pesta perkawinan anak domba. Sebagaimana terdapat dalam Wahyu 19 ayat 6-9. Di mana Allah dan gereja yang dikasihinya akan bersama-sama selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, mari menerima undangannya. Mari mengerjakan keselamatan kita. Jangan menolak sebelum semuanya terlambat dan tidak menjadi bagian kita lagi, karena diberikan kepada orang lain yang sudah menunggu untuk mendapatkannya.
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan satu hati kita. Tuhan Allah, terima kasih telah mengingatkan kembali tentang undangan pesta yang harus kami hadiri. Berikan kami hikmat-Mu melalui Roh Kudus, agar kami dapat mempersiapkan diri dengan mengerjakan keselamatan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan, renungan satu hati kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan bagian keselamatan kita, yaitu undangan kedua Allah untuk kita berpesta dalam kerajaan surga nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.